Sudah saya konfirmasi juga dengan Kepala BP POM waktu itu, dia mengatakan bahwa ini pernah terjadi juga gitu. Nggak mungkin dong sebagai supir dia langsung ke sini, apa haknya gitu, apa urusannya gitu sebagai supir. Kalau saya sendiri, saya menjamin kalau petugas kami tidak ada yang melakukan seperti itu dari BPOM. Makanan mengandung formalin bukan cerita baru di Republik ini. Namun cerita ini tak pernah usang. Jangan-jangan Anda baru saja menyantap makanan yang mengandung zat pembasmi hama dan pengawet jenazah ini. Tentunya tanpa Anda sadari. Tidak ada kata kapok bagi pelakunya, walau razia selalu dilakukan. Jawa Barat termasuk daerah yang rawan peredaran makanan berformalin. Sejumlah pengusaha nakal juga sudah ditindak di sini. Namun sayang, aroma tidak sedap muncul ketika disebut-sebut uang ratusan juta rupiah mengalir dari pengusaha yang ditangkap agar kasusnya berakhir damai. Pemirsa separah apakah produksi makanan berformalin di Jawa Barat yang produknya juga sampai beredar di ibu kota? Siapa saja pemain besarnya? Berikut penelusuran tim Realitas. Inilah suasana penggerebekan salah satu pabrik pembuatan mie basah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat pada akhir bulan Mei 2016. Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jawa Barat menggerebek pabrik mie basah ini karena diduga menggunakan bahan pengawet berbahaya. Petugas akhirnya menemukan sejumlah cairan berwarna bening yang disimpan dalam beberapa wadah di dalam pabrik ini yang diduga kuat merupakan cairan formalin. Beberapa serbuk berwarna putih yang diduga boraks juga turut ditemukan. Petugas kemudian menguji kandungan mie basah yang diproduksi di pabrik milik Syarif Hidayat ini. Seperti dugaan awal, mie basah ini positif mengandung formalin, bahan kimia yang biasa dipakai untuk mengawetkan mayat. Petugas akhirnya menyita sekitar 800 kg mie basah yang siap diedarkan dari pabrik ini. Alat-alat produksinya pun ikut diangkut untuk dijadikan barang bukti. Ya, kami memang prihatin ya, produksi mie berformalin ini cukup merata di seluruh Jawa Barat ini. Dan tentunya kami pun ketika ada kasus tersebut tentu melakukan proses-proses baik itu pro justisia maupun tidak. Setidaknya ada 17 orang yang memproduksi dan itu yang kami tindak ya seperti itu, karena selain BPOM juga tentu pihak kepolisian juga melakukan hal yang sama. Awal bulan Juni 2016, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jawa Barat kembali bergerak menelusuri keberadaan industri pengolahan makanan yang diduga menggunakan formalin. Kali ini sasarannya adalah sebuah pabrik mie basah di wilayah Kabupaten Cianjur. Di lokasi pabrik milik Mulyadi, petugas menemukan sisa cairan berisi formalin dan menyita seperangkat alat produksi untuk pembuatan mie basah. Tidak tanggung-tanggung, petugas menyita sekitar 2 ton mie basah yang diduga mengandung formalin dari pabrik ini. Keberadaan industri makanan yang mengandung formalin di wilayah Jawa Barat disebut-sebut semakin sulit dikendalikan. Wajar jika Balai Besar POM Jawa Barat terus gencar melakukan operasi. Berdasarkan catatan Balai Besar POM Jawa Barat,
Sedikitnya terdapat 28 industri pengolahan makanan yang diduga menggunakan bahan kimia berbahaya telah dirazia selama 5 tahun terakhir. Lokasinya tersebar di seluruh wilayah di tanah Pasundan ini. Penyebarannya merata di Kota Bandung, di Sumedang, di Cianjur, di Tasik, kemudian di Sukabumi, ya hampir merata lah seperti itu. Tidak ada. Cuman mungkin yang perlu masyarakat ketahui bahwa seharusnya mie basah itu bukan didesain untuk disimpan lama ya. Jadi harusnya buat hari ini, habis hari ini. Tetapi yang terjadi oleh pedagang ini, oleh para produsen ini karena menjualnya pengen lebih jauh, jadi ditambahkan pengawet. Kalau untuk yang rentan dengan formalin seperti yang selama ini kita udah ketahui ya, bukan hanya mie saja tapi juga ada tahu, ada ikan dan juga ayam yang memang menggunakan formalin untuk yang dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha yang nakal untuk mengawetkan makanan-makanan itu. Boleh jadi mudahnya mendapatkan formalin di pasaran membuat praktik nakal ini semakin sulit dikontrol. Pemakaian zat formalin sejatinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri non-pangan seperti antiseptik, germisida, dan sebagai pengawet jenazah. Celakanya, formalin sering disalahgunakan sebagai bahan pengawet makanan agar dapat bertahan lama dan tidak cepat basi. Harga formalin memang jauh lebih murah dibandingkan menggunakan bahan pengawet khusus makanan. Mie yang tanpa formalin ini tahan di suhu ruangan seperti hanya 2 hari. Dapat dibayangkan kalau tahannya berhari-hari pasti ada sesuatu yang masuk ke dalam mie tersebut. Dan itu biasanya adalah didistribusikan dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu sebabnya tadi selalu kita sampaikan kepada masyarakat, jangan sampai terlena karena bentuknya yang indah, karena biasanya akan lebih kenyal, warnanya lebih indah, tidak dikerumuni oleh lalat dan sebagainya. Hampir rata-rata di semua kabupaten kota yang di Jawa Barat, bahkan mungkin di Jawa-Jawa yang lain, di wilayah-wilayah lain juga ya. Tapi hampir karena memang yang dicampur formalin ini adalah makanan kesukaan masyarakat. Home industri ini sudah kita petakan di mana-mana, tapi di dalam pendidikan kita. Tetapi memang yang paling in sekarang ini adalah di daerah Bogor maupun di daerah Cirebon. Tim Realitas pun menguji salah satu sampel makanan jenis mie basah yang sebelumnya dibeli di salah satu pasar di Bandung. Pengujian ini berlangsung di laboratorium milik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jabar. Hasil pengujian ini ternyata seperti dugaan awal, positif mengandung formalin. Bagaimana hasil dari uji lab yang dilakukan oleh BPOM terhadap mie yang sampel yang saya bawa? Oh ya, baik. Ini tadi mie yang Ibu sampaikan ke saya, ya, mie ini. Kemudian kami sudah lakukan uji formalin, ya, dan hasilnya ternyata positif. Tapi nampaknya kadarnya sedikit sebetulnya, karena warna ungunya, nah di sini kita lihat ya, terbentuk warna ungu, ya, terlihatnya walaupun tipis, nah ini kadarnya sangat kecil. Tapi jelas ini positif mengandung formalin dan ini tidak diperbolehkan. Bagi produsen makanan, penggunaan formalin sudah pasti lebih menguntungkan dari sisi biaya produksi. Tapi tidak demikian bagi konsumen, karena bahan pengawet mayat telah masuk ke tubuh mereka dan juga mungkin Anda semua. Formalin itu sendiri kan kita tidak tahu dosis berapa yang digunakan oleh produsen, karena kebanyakan dosis yang digunakan itu asal aja. Jadi mungkin saja ketika kita makan makanan yang mengandung formalin itu dosisnya tinggi dan bisa menyebabkan kita menjadi kematian karena keracunan dari formalin itu. Kejanggalan demi kejanggalan muncul dalam proses hukum makanan berformalin di Provinsi Jawa Barat. Lantas benarkah ada orang dalam Balai Besar POM Provinsi ini yang terlibat? Realitas segera kembali.